Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Renaldi dengan NIM 23552021-005. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas proyek akhir. Di sini saya sendiri, jadi saya tidak ada kelompok. Jadi di sini langsung saja untuk yang tahap pertama, yaitu pengondisian lingkungan setup. Jadi di sini mahasiswa menginstal DVWA secara mandiri, bisa menggunakan Docker, Exam, atau VM seperti Kali Linux. Jadi di sini saya menggunakan Exam, jadi langsung saja. Di sini saya sudah mengaktifkan Examnya. Setelah saya mengaktifkan Examnya, saya langsung ke sini. Sebenarnya saya juga sudah mendownload DVWA-nya di GitHub seperti ini. Jadi setelah menghidupkan Exam, setelah itu saya download DVWA-nya, saya download zip. Setelah itu saya ekstrak seperti ini dan saya pindahkan ke Examnya, ke htdoc. Nah, jadi setelah seperti ini, nanti akan login ke seperti ini. Jadi sebelum bisa login seperti ini, nanti itu harus diubah dulu di bagian tingkat keamanannya. Jadi untuk mengedit tingkat keamanannya menjadi medium, itu cukup mengubah di bagian sini. Nah, di bagian config ini di dalam folder DVWA. Jadi nanti akan langsung masuk ke Visual Code atau ke Notepad. Nah, di bagian ini saya sudah mengubahnya menjadi medium. Setelah itu, setelah seperti ini, langsung saja di sini saya akan login. Nah, jadi nanti setelah login akan langsung masuk ke dalam menu utama dari DVWA. Jadi untuk tahap satunya sudah selesai dan saya akan langsung saja lanjut ke tahap yang nomor 2. Di sini saya akan melanjutkan untuk tahap yang kedua, yaitu eksploitasi dan analisis attacker mindset. Jadi di sini mahasiswa melakukan eksploitasi pada tingkat keamanan medium dan mereka harus menganalisis source code bawaan DVWA pada tingkat tersebut menggunakan tombol view source di DVWA untuk memahami celah logika atau validasi input yang menyebabkan masih bisa ditembus. Jadi di sini setelah masuk ke menu DVWA, saya akan menuju ke menu yang ini, XSS Reflected. Jadi di sini saya akan menggunakan nama saya. Nanti akan mendapat balasan seperti ini, hello Tio. Dan setelah itu saya akan masukkan JavaScript untuk memunculkan pop-up. Nah, di sini pop-up dari kode JavaScript ini tidak muncul. Nah, menurut analisis saya itu, semisal pop-up-nya nggak muncul, berarti untuk keamanannya itu masih belum bisa ditembus. Sementara kalau muncul pop-up-nya itu bisa ditembus. Jadi caranya untuk memunculkan pop-up-nya, saya ubah dulu untuk settingan keamanannya menjadi medium. Itu di bagian sini, di security-nya. Setelah itu, di sini saya ubah menjadi medium. Saya submit. Saya kembali lagi ke menu yang tadi. Saya masukkan lagi kode yang ini dan saya akan mensubmit. Nah, nanti akan muncul menu pop-up seperti ini ketika saya sudah merubah security-nya menjadi medium. Menurut analisis saya sendiri itu, semisalnya kalau
tadi keamanannya masih menggunakan yang impossible, itu nggak akan muncul menu pop-up seperti ini karena keamanannya itu terlalu kuat. Jadi ketika saya sudah mengubahnya menjadi medium atau low, itu akan memunculkan menu pop-up seperti barusan. Jadi keamanannya menurut saya bisa ditembus jika menggunakan security yang medium. Sekian dari saya untuk penjelasan yang tahap 2. Jadi saya akan lanjutkan ke tahap yang ketiga. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap 3, yaitu pemahaman mitigasi defender mindset. Jadi mahasiswa menganalisis source code di VWA pada tingkat impossible. Setelah itu mereka harus menjelaskan mengapa kode pada tingkat impossible tersebut aman. Misalnya penggunaan prepare statement untuk SCLI atau fungsi HTMLS untuk XSS. Jadi di sini saya akan langsung mempraktekkan menurut analisa saya sendiri. Jadi di sini saya sudah ada di menu SQL injection-nya. Di sini saya akan mencoba untuk menyerang database-nya. Di sini saya submit terlebih dahulu dan di sini akan muncul ID 1, first name admin, surname admin. Jadi sebelumnya saya mau memberitahu kalau di sini security-nya masih medium. Jadi tadi di soal itu harus impossible terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat menjadi impossible. Setelah itu saya submit. Setelah saya submit seperti ini, saya kembali lagi ke menu injection, SQL injection. Setelah itu saya tulis ID 1, saya submit dan akan keluar seperti tadi. Nah, kan di sini nggak bisa diedit. Nah, jadi saya akan buka inspect, menu inspect. Saya akan menu inspect. Nah, jadi kan di menu bagian sini itu nggak bisa diotak-atik bagian database-nya karena di sini tingkat keamanannya tuh impossible. Jadi menurut analisa saya itu ketika amanannya sudah impossible, saya mau ngotak-ngatik datanya itu lewat misalnya lewat inspect ini gak bisa gitu loh, karena keamanannya itu udah impossible dan nggak mungkin bisa ditembus gitu. Jadi ketika saya di sini akan ubah menjadi medium seperti ini, saya kembali lagi ke menu SQL injection. Nah, seperti saya submit terlebih dahulu. Di sini saya akan mengedit di bagian value-nya menggunakan union. Jadi di sini
saya akan enter. Setelah itu saya akan submit lagi. Nah, jadi di sini akan muncul bagian database yang kedua seperti ini. Itu ID 1 union select, setelah itu ada first name-nya kosong, setelah itu untuk surname-nya juga berbeda seperti yang database yang ini. Jadi menurut kesimpulan saya sendiri itu ketika keamanannya impossible itu database-nya itu nggak bisa diotak-atik atau nggak bisa diubah sembarang, kayak misalnya kayak tadi itu kan nggak bisa, jadi kayak lebih kuat aja dan kayak susah untuk ditebus. Sementara ketika keamanannya itu saya ubah menjadi medium, itu ada celah untuk meretas atau merubah di bagian database-nya seperti barusan. Jadi sekian penjelasan saya untuk tahap 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.